Rimbun sekali. Hah? Rimbun banget. Iya. Ini saya udah nyalain kamera ini, saya sambil opening ya Mas ya. Sambil nanti aja dulu. Hah? Opening. Oh, kaget aku. Apa Mas? Openingnya di depan. Kita cari tempat dulu ya Mas. Mas, bentar. Hah? Ini apa menyala kayak? Tuh Mas. Bentar. Mana? Tuh. Mata apa itu Mas tuh? Lihat gak? Oh, itu Bar. Kayaknya burung, coba deketin yuk. Pelan-pelan tapi. Itu burung yang suka tidur di tanah itu loh, Bar. Bentar, saya zoom dari sini. Kamu stay ya? Ya. Stay kamera ya? Ya. Tembak terus Mas. Ini sini, agak deketan sini. Bar. Nyalangin. Sini. Sini, maju lagi. Jadi nggak tahu itu burungnya jenisnya apa, cuman dia itu seringnya tidur di tanah tuh. Oh iya, benar. Dari sini. Tuh. Oh iya. Mungkin untuk saudaraku yang tahu ini jenis burung apa, ini nggih, komentar nggih. Coba tak deketin lagi ya. Kelihatan, Bar? Kelihatan. Nah, dia tuh. nyadar dia. Oh, jelas banget, Bar. Maju lagi, Bar. Sebenarnya cantik sih warna bulunya. Tapi nggak tahu. Iya. Tuh. Iya. Kan? Oh iya Mas. Tapi kan? warnanya sama loh, kayak daun. Kayak daunnya. Iya. Jadi mungkin dia itu menghindari dari predator. Oh iya. Alah, terbang. Tuh. Udah, ya. Yuk, opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah. Syukurlah. Kami panjatkan puji dan puji syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak pada saudaraku semua yang masih setia mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar rezekinya, panjang umur dan sukses selalu. Amin. Jadi pada kesempatan malam hari ini, kemarin itu sebenarnya kami itu sudah mendapati laki-laki yang kami temui kemarin malam. Akan tetapi entah kenapa ya, itu videonya di take down sama YouTube. Jadi itu sebenarnya video kemarin itu ada lanjutannya. Jadi mohon maaf ya, kami merekamnya itu ya sesuai dengan apa yang kami lihat gitu. Jadi kondisinya memang sudah mengenaskan, kakinya sini banyak berlumuran kecap gitu aja ya, biar nggak melanggar lah ya. Kembung. Nah, karena mungkin kita ngerekamnya itu terlalu barbar, terlalu ya kita lihat kan gitu, memang kondisinya mengenaskan dan mohon maaf ya, ininya tuh sampai bener-bener nggak ada itu. Tapi saya sih masih yakin nggak adanya itu kayak ditutup secara goib sih, kayak gitu. Dan manusia itu sendiri mengakui perbuatannya karena memang dia itu ingin kaya secara instan, atau istilah lainnya itu kayak pesugihan, melakukan pesugihan seperti itu. Dan insya Allah sudah kami bantu bersihkan jiwa raganya, mudah-mudahan tidak ada lagi dampak negatif yang terjadi pada laki-laki kemarin seperti itu. Dan pada malam hari ini kami eksplor cuman berdua karena memang
Mbak Gise ada acara itu. Iya, Mas. Tadi sempat WA juga katanya nggak bisa ekspor. Oh nggak apa-apa Mbak. Terus untuk pemberitahuan juga mungkin setiap video-video saya ataupun konten ekspor saya mungkin akan saya upload jamnya malam lagi nggih. Soalnya kalau siang itu penontonnya sepi Bar. Iya, Ya nggak tahu mungkin sibuk kerja ataupun punya aktivitas lain kayak gitu. Iya, Mas. Jadi ini saya pemberitahuan sekali lagi, mungkin sekitar jam 7 ataupun jam setengah 8 malam Iya. saya uploadnya kayak gitu nggih. Jadi biar nggak miskomunikasi lagi. Kadang kalau misalkan saya rubah-rubah jam tayangannya juga pada bingung sih Bar. Iya, Mas. Mas biasanya siang kok jadi sore, Mas biasanya sore kok jadi siang lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya rubah-rubah jam tayangnya itu, jadi kita itu mengikuti peraturan YouTube. Peraturan YouTube-nya seperti apa Mas Yanto? Nah, jadi peraturan yang seperti ini. Jadi ada jam-jam tertentu di mana penonton yang sering nonton video saya itu aktifnya jam sekian kayak gitu. Jadi kita mengikuti. Dalam artian jenengan kalian semua itu longgarnya di jam berapa itu kita yang mengikuti panjenengan gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya itulah alasan utama kami kenapa jam tayang itu sering berubah-ubah gitu. Mas, kalau siang-siang terus saja, Mas, kalau malam-malam terus saja. Ya nanti kalau misalkan saya seperti itu, nanti takutnya kalian yang kecewa gitu. Loh, Mas, jam segini tuh saya repot gitu. Nah ini gini aja. Coba kalian komentar waktu senggang kalian untuk kalian itu pegang HP ataupun nonton video itu di jam berapa. Jangan komentar gitu, Mas saya longgarnya di jam sekian. Nah dari semua komentar nanti kan saya bisa merata-rata. Oh rata-rata itu jam sibuk jam segini, jam senggang seperti ini gitu loh. Iya. Jadi mohon komentarnya jenengan itu longgarnya jam berapa gitu, biar kami pun juga tahu gitu. Oh ya sama, terima kasih yang udah support kami, like video kami, komentar di video kami. Alhamdulillah, intinya segala sesuatu di video kami ini ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya seperti itu ya. Assalamualaikum. Apa Bar? Oh kadal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya soibul wilayah, ya roh ya goib, ya jasad hadir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Siapa panjenengan? Bila mana ingin berkomunikasi dengan kami, silahkan wujudkan hadirmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berhati-hati Bar. Iya Mas. Assalamualaikum. Ini sepertinya udah ada yang menunggu kita Bar. Siapa dirimu? Assalamualaikum. Bar sini Bar. Mas, Hati-hati Bar. masih di sekitaran sini nih Mas. Iya. Assalamualaikum. Di atas? Siapa panjenengan? Wujudkan perusahaan panjenengan. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Bar, pinjam Bar. Saya tadi kayak melihat sesuatu di ujung sana. Nah, coba. Assalamualaikum. Wujudkan perwujudanmu. Saya tahu kamu ada di sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala wujud. Allah Akbar. Masuk kau. Assalamualaikum. Manusia, sudah lama diriku tidak melihat aktivitas manusia di hutan ini. Senang sekali bisa bertemu denganmu manusia. Ya, saya pun juga sedemikian rupa senang dengan bisa bertemu, bisa berkomunikasi dengan panjenengan. Panjenengan siapa? Dirimu tidak perlu tahu siapa diriku. Saya ingin menawarkan sesuatu kepada dirimu. Apa itu? Apakah dirimu ingin mati? Mati? Sebentar, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, apakah dirimu yang menyerang kami? Iya. Apa salah? Benar, itu bukan serangan manusia. Lantas itu adalah sambutanku kepada dirimu. Karena diriku sudah sangat lama tidak bertemu manusia di tempat ini. Sambutan macam apa? Itu sama halnya dirimu membunuh kita berdua. Apakah Memang. kita sebelumnya pernah bertemu? Kan belum. Memang sebelumnya kita belum pernah bertemu. Akan tetapi yang saya inginkan itu, kalian lebih baik mati sekarang. Kenapa? Apa urusanmu menyuruh kami mati? Kalian lebih baik mati sekarang. Karena jika dirimu tidak mati sekarang, apakah dirimu mau bertemu akhir zaman? Maksudnya hari kiamat. Ya, benar. Gini. Saya tidak tahu kamu makhluk dari mana, kamu itu siapa, tujuannya apa. Pada intinya, saya memberitahumu, mati, jodoh, rezeki, itu udah ada yang ngatur. Ngapain kamu ngatur-ngatur kapan saya mati? Siapa yang mengatur itu semua? Ya Tuhan, Allah. Tuhanmu. Ya. Lebih baik dirimu mati sekarang. Ikut bersamaku. Nanti dirimu akan saya berikan suatu tempat yang indah manusia. Tidak ada tempat indah kecuali itu surga. Saya akan memberikanmu tempat yang kau inginkan. Kau ingin apa? Kau ingin di surga. Saya akan berikan kepadamu. Tahu apa dirimu tentang surga? Saya sangat-sangat mengetahui daripada dirimu manusia. Jika kau mengetahui surga, kenapa kau berbicara seperti itu? Seolah-olah dirimu berbicara seperti itu, dirimu tidak mempunyai Tuhan. Tuhan. Dulu saya dan sebangsa saya ataupun kaum-kaum saya sangat tunduk patuh terhadap Tuhan melebihi sebangsamu, sebangsa manusia. Akan tetapi saya dan sebangsa saya dulu saya dihancurkan oleh Tuhan, saya dan sebangsa saya, hanya karena satu kesalahan yang dimana menurutku itu bukan suatu kesalahan. Sekarang logika, tidak mungkin Tuhan itu menghancurkanmu ataupun sebangsamu terdahulu ketika dirimu tidak melakukan kesalahan. Berarti kamu aja sama sebangsamu yang tidak sadar diri. Itu menurut saya bukan suatu kesalahan. Apakah dulu dirimu dan sebangsamu
beribadah juga? Tentu saja, saya tunduk patuh terhadap Tuhan. Lantas apa yang membuatmu berubah dan apa yang membuatmu merasa kamu mempunyai kesalahan dan kamu tidak merasa itu? Yaitu karena sebangsa saya hanya membuat suatu kesalahan yang begitu kecil, tetapi kami semua dihancurkan. Terus dirimu dan sebangsamu tidak ingin berbenah diri ataupun mengkoreksi apa yang salah terhadap dirimu dan kaum-kaummu itu. Untuk apa menaik diri? Untuk apa? Ya untuk mengakui kesalahanmu agar dirimu dan beserta kaummu terdahulu itu sadar kesalahan apa yang mungkin membuat Tuhan itu murka. Setahu saya, bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Ya benar. Kenapa ketika sebangsa saya membuat kesalahan tidak diampuni oleh Tuhan? Sebenarnya diampuni, tapi mungkin karena tidak ada niatan untuk dirimu dan sebangsamu itu untuk bertobat, benar-benar bertobat, mungkin itulah yang membuat Tuhan belum mengampuni semua salah dan dosamu. Bukan tidak ya, tapi belum. Itu tergantung dirimu. Maka dari itu, tujuanku menghampiri dirimu. Lebih baik dirimu mati bersamaku. Diriku akan memberikan tempat yang indah untukmu. Saya udah katakan, jodoh, mati, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kenapa kau mengatakan itu lagi? Pada intinya, kau tidak ingin mati sekarang. Mungkin malam ini dirimu akan mati. Kenapa kau menyerangku? Kau lebih baik ikut bersamaku daripada dirimu tunduk patuh terhadap Tuhanmu. Dan ujungnya nanti dirimu akan dihancurkan oleh Tuhanmu sendiri. Memang manusia itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Bar, kamu nggak apa-apa, Bar? Bentar. Mas, Kamu nggak apa-apa, Bar? nggak apa, Mas. Ternyata tuh tadi kalau menurut saya tuh kayak sosok iblis gitu loh, Bar, yang menyerang kita tadi. Tapi aneh itu ya, Mas ya. Oh, Tadi subhanallah, kaget saya, Bar. Yang dia, Bar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Yang. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana kabarmu, cucuku? Alhamdulillah, kabar saya beserta Mas Yanto baik-baik saja ya. Lantas gimana dengan kabarnya panjenengan sendiri ya? Alhamdulillah. Meskipun diriku sudah lama tidak menjumpai kalian karena ada sesuatu yang terjadi di Kayangan. Lantas, apa yang sedang kalian hadapi? Ya, jadi tadi kami itu waktu baru pertama kali masuk di hutan ini, kami itu tadi diserang oleh salah satu iblis dan kami tadi juga sempat melihat iblis itu, tapi iblis itu tuh menurut saya itu aneh yang perutanya ya. Aneh bagaimana? Ya intinya itu tuh aneh dan saya belum sama sekali belum pernah melihat iblis itu. Baru pertama kali ini kami melihat. Baik, diriku akan mencoba melihat apa yang sudah terjadi. Oh iya, jika jenengan ingin
melihat iblis yang saya maksudkan dengan penerangan panjenengan, silahkan ya. Ternyata dirimu baru saja menjumpai salah satu makhluk yang pernah ditenggelamkan oleh Tuhan karena dirinya dan beserta pasukannya telah membangkang. Ya Allah. Jadi makhluk tersebut memang dahulunya begitu taat, begitu patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, karena kesalahannya, Tuhan memberikan azab pedih, di mana makhluk itu ditenggelamkan. Bahkan bumi ini sampai bergoyang, bergetar. Ya Allah. Semua para pengikut-pengikut Dajjal dan Iblis sampai hancur. Maka dari itu, berhati-hatilah cucuku. Berarti iblis yang kami lihat tadi itu adalah yang dulunya pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu ya. Benar. Oh ya, ya, ya yang. Dan setelah kami mengetahui ini dan dengan menjelaskan siapa iblis itu, saya di sini malah jadi teringat yang. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu mendapatkan kabar bahasanya di wilayah mana ya, wilayah Gorontalo yang itu terdapat ada bencana alam, gempa bumi ya. Gempa bumi memang sudah banyak sekali gempa bumi terjadi di bumi ini. Itu adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Bahkan banyaknya gempa bumi yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Itu menandakan bahwasanya itu adalah salah satu teguran kepada manusia atas kemaksiatan yang dilakukan. Astagfirullah, ya Allah. Maka dari itu, selagi dirimu masih hidup di dunia ini, meminta ampunlah kepada Tuhanmu. Jangan melakukan apa yang sudah menjadi larangannya. Bahkan peringatan itu bukan saja sebagai tanda kiamat, melainkan itu juga tanda kebesaran dari Tuhan. Cucuku, Iya. jika dirimu sudah merasa di golongan orang-orang yang beriman, maka jangan pernah sekali-kali kau meninggalkan ibadahmu. Karena semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kekal abadi. Bahkan orang-orang terdahulu ataupun makhluk yang ditenggelamkan ke dalam bumi itu sangat banyak ditemukan. Dan sebelum masa kita sekarang ini, demikian pula pada zaman kita sekarang ini, telah banyak terjadi di berbagai belahan bumi. Hal ini adalah sebagai peringatan sebelum datangnya siksa yang sangat pedih dan ancaman dari Tuhan kepada para hambanya. Juga sebagai siksa
sebagai orang-orang yang selalu melakukan bid'ah dan kemaksiatan. Maka dari itu, setiap manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya harus bisa mengambil ini sebagai pelajaran darinya dan kembali kepada Rob mereka, agar mereka juga tahu bahwasanya kiamat sudah dekat. Perlu kau tahu, cucuku, tidak ada tempat berlindung dari siksa Allah kecuali dengan kembali kepadanya. Dan telah ada ancaman bagi orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan daripada manusia-manusia yang ingin merubah tentang kehidupan yang memang sudah ditetapkan. Maka dari itu, diriku bangga kepadamu. Teruslah kalian berjalan di jalan yang benar, meskipun itu salah di mata manusia. Kalian tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh manusia. Lakukanlah perintah Tuhan. Abaikanlah manusia-manusia yang memang tidak menyukai ataupun menentang dengan apa yang telah kalian lakukan. Karena sejatinya manusia beribadah kepada Tuhan tidak mengharapkan pujian, melainkan mencari pahala yang begitu banyak yang memang sudah disiapkan dari Tuhan kepada manusia-manusia yang beriman. Sekarang, jika dirimu ingin melanjutkan perjalananmu, berhati-hatilah. Iya, baik ya. Terima kasih atas ya, intinya saya di sini mengucapkan terima kasih banyak yang karena panjenengan sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita itu selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia, kita itu harus manfaatkan sebaik-baiknya ya, agar nanti kita itu berhati-hatilah, cucuku. Baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada apa ini, Bar? Pegang, Bar. Aduh. Ya Allah. Tadi mana, Bar, yang dua, Bar? Yang dua sudah lama banget tidak bertemu dengan beliau. Karena bagaimana kabarnya, Bar? Kabarnya yang dua ya juga baik-baik saja, karena yang dua tidak lama menemui kami itu karena di Kayangan itu ada suatu permasalahan katanya, Mas. Oh ya. Dan tadi yang dua juga bertanya kepada kita apa yang kita hadapi, terus saya jelaskan waktu ketika kita ingin masuk ke dalam hutan ini. Tadi kita kan juga dihadang sama iblis itu kan, Mas. Itu kan, dan iblis itu kan menurut kita kan aneh banget kan, Mas. Iya. Saya tadi tanya yang dua, dan alhamdulillah tadi yang dua sudah menerawang iblis itu siapa, Mas. Siapa iblis itu? Jadi iblis itu tuh dahulu yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iblis itu tuh berkhianat dengan Allah Subhanahu wa taala, Mas. Nah, sekarang logikanya gini, Pak. Iblis itu memang dahulunya itu memang taat, tapi karena kesombongannya itu yang menghancurkan dia, kan istilahnya kayak gitu kan. Iya. Apalagi kita hanya manusia biasa itu. Sebenarnya kita itu apa ya,
bisa dikatakan manusia itu kalau dalam segi beribadah itu masih kalah. Jadi seharusnya kita malu karena mungkin yang buat contoh saya sendiri aja lah, saya pribadi aja lah, nggak usah ke mana-mana. Jadi saya aja kadang masih sering telat gitu dalam waktunya gitu. Soalnya memang mungkin ada urusan duniawi seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwasanya saya sendiri pun masih dalam istilahnya apa ya, saya juga bukan orang baik seperti itu, bukan orang yang taat, orang yang soleh dan sebagainya. Tapi insya Allah saya ada niatan untuk memperbaiki diri. Ya setidaknya meskipun telat, itu tetap beribadah daripada tidak sama sekali. Iya, Mas. Ya mudah-mudahan kedepannya untuk saya pribadi juga dan saudara-saudaraku juga bisa lebih tepat waktu lagi ya. Jadi misalkan udah memang waktunya sholat, panggilan sholat ya kita laksanakan, kita jalankan seperti itu, seperti apa perintahnya. Nah, ini saya masih penasaran dengan makhluk tadi, Pak. Coba kita cari lagi, Pak, yuk. Iya, Mas. Nanti on kamera lagi, Pak. Iya.